أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Mu'minin. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'ajirani. Adabul waladi utawi ikiku narangake adab atau perilaku sopan santun anak ma'ajiranihi terhadap tetangga kita semuanya. Jadi ini menerangkan tentang adab seorang anak kepada tetangga sekitarnya. Abuka utawi bapak siro, wa umuka lan ibu siro, yuhibbani iku demen sopo bapak dan ibu jironahuma ing tetangga-tetangga. Bapak sama ibu sangat menghormati, sangat mencintai, sangat memuliakan tetangga-tetangganya. Wa yuhibbani lan demen sopo bapak mingka saking siro antuhibbahum ing to demen siro ing siro ya aidon kelawan maksudnya bapak dan ibu kita itu sangat mencintai, menghormati, memuliakan tetangga kita, dan alangkah lebih baiknya lagi, lebih senangnya orang tua kita ketika kita juga bisa mencintai ya, kita maksudnya sebagai anak mencintai, menghormati dan memuliakan tetangga kita. Li'annahum karena sesungguhnya yusa'iduna iku podo nulungi sapa jiron walidaika ing wong tuwa loro sira waqtal hajati ing dalem waktu butuh. Karena sesungguhnya tetangga itu adalah orang yang menolong orang tua kita waqtal hajati ketika punya hajat. Saiki ketika orang tua kita punya hajat ya, seperti entah itu selamatan ya, entah itu kirim doa, kirim tahlil, maka tetangga yang
membantu kita, entah itu membantu dengan persiapannya, entah itu membantu dengan tenaganya, atau bahkan ada yang membantu dengan mal atau hartanya. Ini adalah tetangga. Maka kita diperintahkan apa? Untuk menghormati ya, tetangga kita. Bukan hanya menghormati, kalau bisa kita mengasihi, menyayangi tetangga kita. Karena ketika kita butuh, yang pertama ya, yang menolong itu adalah tetangga. Gak mungkin tiba-tiba ya sampai butuh, misalkan mendirikan teror atau apa, keluarga sampai ada di Samarinda, masa keluarga yang membantu. Apalagi ada tetangga ya, sampai misalkan ke tetangga kok nggak baik ya, misalkan ada maling, siapa yang pertama membantu untuk menangkap maling? Ya pasti tetangga kita. Ini sampai KAP bertemu di channel ya. Apalagi sampai menghina atau mencemooh, jangan sampai. Fa ummuka moko utawi ibu sira qad tasta'iru iku kadang-kadang tasta'iru nyilih sapa ibu minhum saking tetangga ba'dal aula adawati ing setengah biro-biro awadati itu bersama dengan perabot, wal aulani lan biro-biro wadah. Artinya di sini ini kebiasaan sehari-hari. Ibu kita sering atau kadang-kadang membutuhkan bantuan tetangga kita, seperti meminjam ya, dari beberapa perabot atau apa wadah ya, ketika punya hajat ya, biasanya kan seperti itu. Kalau di desa ya, kalau memang tidak catering ya, ketika punya hajat itu piring-piring itu biasanya dipinjamkan, nyilih ke tetangga. Bukan hanya piring, bahkan kursi-kursi itu juga pinjam ke tetangga. Nah, kalau kita rukun sama tetangga, nah, gimana kalau kita tidak rukun? Ya salamuddin. Maka di sini menghormati tetangga itu diwajibkan, karena kita akan butuh dengan tetangga kita. Wahum yu'iruna hadzalik, wahum yu'iruna hadzalik, hale utawi tonggo iku nyilih nah hadzalika sapa tonggo ing mengkono. Nah, termasuk tetangga kita juga seperti itu. Tetangga kita juga butuh kita semua. Bikulli farhin, kelawan sekabehane bunga, wa sururi lan seneng, wa idza marido nalikane, wa idza marido lan nalikane loro ahadun sapa suci-suci fi baitika ing dalem omahe sira. Ketika kita sedang sakit ya, maka tetangga ini segera atau bergegas untuk menjenguk kita. Fa inna jironaka, maka sesungguhnya tetangga kita itu yaktuna li ziyarati, iku nekani li ziyaratihi krono nihi, karena sesungguhnya
tetangga itu akan datang manakala ketika kita sakit. Wa yaquluna lan donga sapa jiro lan berdoa siapa tetangga itu lahul bil afiyati mongko marang ahad ya bil afiyati kelawan waras. Bukan hanya menjenguk tapi juga mendoakan agar kita sehat walafiat. Itu kalau kita rukun sama tetangga kita. Maka ketika kita sakit ya tetangga itu akan bergegas ya, akan segera berkunjung ya, menjenguk kita dan mendoakan kita. Nah, kalau kita jelek ya, dengan tetangga maka sampai jungkel ya, misalkan sampai atau kita semuanya ada yang sakit ya tonggo malah seneng ya mati lalu seperti itu. Ini orang yang tidak suka terhadap tetangganya. Nah, ini beda sama kisahnya oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu dikisahkan di situ Imam Abu Hanifah punya tetangga yang sangat menjengkelkan sekali. Abu Hanifah ini pernah suatu ketika ya, karena memang mu'allim yang salah satu pengajar atau guru, maka dia mengajar murid-muridnya di rumahnya yang sangat sederhana itu. Nah, tetangga yang menjengkelkan ini setiap ada taklim, setiap ada majelis, setiap ada pembelajaran itu selalu membuat onar, entah itu mengetuk tiangnya, ya, tiang rumahnya ditok-tok-tok, entah itu bersuara keras, ya, ibaratnya saiki kupluan, ya, bernyanyi syair-syair sehingga mengganggu tetangganya yang mengganggu. Abu Hanifah itu sedang belajar, sedang mengajar. Setiap hari seperti itu. Pernah seketika suatu hari ternyata suara itu hilang. Orang yang menjengkelkan itu ya kok gak ganggu mana wong ini. Sampai dikisahkan Abu Hanifah bertanya kepada muridnya, di mana tetanggaku yang menjengkelkan itu? Di mana tetanggaku yang biasanya bersihir itu? Murid-muridnya tertawa, ya, terbahak-bahak dengan pertanyaan Abu Hanifah. Guyu. Kenapa kalian tertawa? Setelah itu singkat cerita langsung muridnya menjawab, ya Ustadzi, ya wahai guruku, orang yang suka mengganggu kita itu sudah ditangkap oleh pihak keamanan. Kalau dulu itu zaman khalifah. Nah, setelah ditangkap, Abu Hanifah mendengar itu, aku wajib seperti itu. Murid-muridnya bertanya, wajib atas apa? Ya Ustaz, aku wajib menolongnya. Sampai seketika itu Abu Hanifah ya, langsung setelah majelis atau majelis ilmu itu selesai, langsung bergegas menuju khalifah yang ada di Baghdad pada malam hari. Dan itu sangat jauh perjalanan. Seketika langsung mengetuk pintu salah satu khalifah yang ada di Baghdad, kembangannya
namanya sekarang itu wali kota. Ketika diketuk pintu, Khalifah itu sudah akan istirahat, sudah masuk kamarnya. Nah, yang membuka ini adalah pembantunya. Maka di situ pembantu didesak untuk bisa mempertemukan dengan Khalifah tersebut. Ya Amirul Mukminin, ternyata bertemu. Wahai pemimpin orang mukmin, saya ingin bertanya, kenapa tetangga saya tangkap oleh pihak keamanan? Langsung beliau menjawab, iya, dia ditangkap karena membuat gaduh di tempat lain. Saya sebagai tetangga akan menjamin bila perlu saya akan menebusnya. Ya, silahkan pulang Abu Hanifah. Besok kamu kesini lagi, saya akan memberi keputusan. Kenapa tidak sekarang ya Khalifah? Lamu gak saya wae. Sampai ngotot seperti itu Imam Abu, karena melihat tetangganya yang di penjara. Oke, kalau memang begitu, sekarang orang yang menjaga penjara itu dipanggil oleh Khalifah. Seketika itu langsung ditebus ya, oleh Abu Hanifah. Orang yang menjengkelkan tadi ditebus oleh Abu Hanifah dengan uang jaminan. Setelah itu mendengar dan melihat sendiri Abu Hanifah ini yang menebus dan menjaminkan uangnya, menjadi jaminan atas orang yang menjengkelkan tadi, maka seketika itu pula dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan dari Abu Hanifah itu, wasilah itu bisa menutup pintu hatinya. Ini Imam Abu Hanifah sudah dicengkeli tetangga yang sebegitu ngawurnya ya, itu masih baik terhadap tetangganya. Lah, kita gimana ya? Apakah kita ketika dicengkeli orang, apakah masih bisa berbuat baik kepada orang? Ya nggak tahu. Maka kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Kalau orang berbuat baik terhadap orang yang baik itu sudah biasa ya, karena imbal balik. Nah, ini memperbaiki ya, atau menjaga hubungan baik dengan orang yang mengejek atau mengolok-olok kita. Nah, ini jauh lebih sulit. Semoga kita bisa mencontoh ya perilaku Abu Hanifah ya, dalam kehidupan kita. Fata'attaba mongko sopan santun sapa sira ayyuhal waladu, anak ma'ajironika satane pira-pira tangga sira. Wa farrih qulubahum lan bungahno sira ing atine tangga. Kita juga diminta untuk sopan santun ya, terhadap tetangga kita. Anda pasol, apalagi kita sebagai seorang anak, maka sopan santun terhadap tetangga itu juga penting. Bi anna tuhibbal auladahum, kelawan yen to demen sira auladahum ing anak-anake walad. Termasuk kita juga menghormati, menyayangi anak-anak tetangga kita. Wa tabtasima lan mesum sira, ketemu tetangga yo mesum. Senyum itu ibadah. Enggak membutuhkan biaya. Ama mawujuhihim
ing dalem ngarepe apa istilah ing dalem ngarepe wajahe aulad. Nah, termasuk kita juga harus menebar senyum. Gak boleh kita menebar kebencian terhadap tetangga kita. Watal abalan tulinan siro ma'ahum sertane tetangga biada bin kelawan sopan wa ikhdarlan wadiyo siro anta takhosoma ma'ahum enyento tukar padu siro sertane tetangga. Termasuk kita ketika apa bermain di tetangga, yang bertamu, menjenguk, bodulin, ya harus sopan satu. Jangan sampai dengan kita rawuh ya main itu kita malah tukar padu. Artinya tukar padu itu bertengkar, gak boleh. Au takhuta utawa ngalap sira lu'abahum ing dolanan sira biwairi idnin kelawan tanpa izin minhum saking jira. Nah, termasuk apa? Istilahnya nilep. Artinya nilep itu ngentit ya, atau mencuri ya, atau menggunakan tanpa seizin dari tetangga kita. Nyilih ya, goni tonggo tapi gak kondo, bohong dong. Apalagi meminjam sesuatu ke tetangga tapi nanti menjadi hak milik sampean, tambah dosoman. Au takhiru alaihim utawa sombong sira ing atase tonggo. Apalagi kita takabur atau sombong. Bilebi malah bisaka kelawan piro-piro penganggu siro atau malabis itu pakaian rihimika termasuk rihimika itu termasuk piro-piro duit ya, termasuk beberapa harta yang kita punya. Misalkan menyombongkan ini lo kelambiku branded, kilo kelambiku merek apa istilahnya merek branded. Ini tasku mereknya Shopee Martin, itu diplenerkan atau dipamerkan ke tetangga yang tidak punya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah hal yang dilarang. Wa idza a'tatka lan nalikane maringi sira umuka sapa ibu sira ta'aman ing panganan au faqihatan utawa yo mi'an fala takul mongko aja mangan sira ing mengkono-mengkono. Dzalika wahdaka hale ijen sira. Termasuk ketika kita dikasih makan ibu ya, kita tidak boleh ngiming-ngiming panganan sing enak no tonggo. Nek ono sampean masak ya, tapi kok tonggo mukang dos misalkan saking kayak gule bawa, maka wajib untuk diicip-icip. Boleh karena membuat tetangga ingin, gak boleh ya. Bisa mungkin kita seperti itu. Wa auladu jironika yang turuna ilaika. Wa auladu hali utawi anak siro jironika ing tangga sira yang turuna ilaika iku ningali sapa jiron ilaika maring sira. Karena tetangga itu akan melihat kita. Nah, maka kalau bisa, kalau tetangga melihat kita, maka sebisa mungkin kita ngasih tetangga kita. Misalkan kita setelah bepergian ataupun apa ya, entah itu salah atau rambutan 2 butir ya. Yang penting tetangga itu kita kasih.
Wahdar aidon lan wedya sira ya aidon kelawan maneh antas tahzi'an ing to geguyu sira ya bijironika kelawan tangga sira au tarfa'a utawa antarake sira sautaka ing swara sira waqta naumihim ing dalem waktune turune to. Nah ini nggak boleh, termasuk sampean harus takut ketika sampean mengganggu tetangga lewat suara kita. Misalkan pagi-pagi atau waktunya tidur sampean nyetel musik buan, padahal waktunya tidur sudah. Nggak boleh ya, harus tahu waktu karena itu dapat mengganggu. Autar miyakui tahu mutawa bolong isiro kuwi tahu ing omahe tonggo. Apa maneh bolongi omahe tonggo ditambah kaon. Autuwasiho utawa ngotori siro jutronha ing nopo, termasuk istilahnya omahe tonggo. Apalagi kita mengotori rumah tetangga kita. Wasahataha lan pelataran, artinya terasnya itu depan rumah tetangga kita, misalkan tetangga berhadapan-hadapan ya. Kan tetangga yang di depan kita itu juga harus kita hormati. Gak boleh kita mengotori tetangga ya, mengotori depan rumahnya tetangga itu dengan apa? Entah itu perbuatan atau perilaku kita, karena itu dapat mengusir atau mengganggu. Autan turu ilaihi utawa ningali sira marang tangga min sukubi saking bolongane ya al judrani wal abwabi, termasuk tembok ya wal abwabi lan lahwa, termasuk kita bolongi ya, atau istilahnya entah itu bode ublihi saking bencinya atau saking irinya terhadap tetangga kita tidak boleh. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad